Syarat-syarat beramal hadis dhaif. Dan syarat-syarat beramal hadis dhaif, dia dhaif itu juga ada beberapa tingkat. Ada hadis yang sangat dhaif, ada hadis yang dhaif jihanabran, ada dhaif yang di'adid, yang na'adid. Kalau hadis dhaif yang paling dhaif itu tidak diamalkan, dia sangat dhaif. Yang kedua ada hadis dhaif yang memang tidak ada adid, itu boleh diamalkan, adalah biasa disebutkan pada hadis-hadis targhib, itu boleh untuk amal binafsi. Tetapi yang ketiga ini hadis dhaif yang ada disertai oleh hadis-hadis yang ada, bukan yang disertai dengan hadis-hadis yang lain yang bisa menguatkan na'adid sehingga naik martabat dia kepada hasan li ghairi, itu bisa diamalkan pada selain daripada amal linafsi, dia naik tingkat kepada posisi hadis hasan. Ngerti kira-kira? Alhamdulillah. Kemudian hasan li ghairi, ya, posisi ji. Nah, hasan li ghairi seperti yang saya sampaikan tadi, hasan karena yang lain. Jadi padahal ji hadis dhaif, tapi karena didukung oleh misalnya hadis mursal. Hadis mursal hadis dhaif, kemudian ada didukung oleh hadis musnad. Pada didukung oleh hadis musnad, hadis mursal muno naik tingkat dia kepada hadis hasan, tapi hasannya hasan gara-gara ada hadis musnad. Maka pada saat jika tingkat kepada hadis hasan, maka posisinya adalah hukum ji sabar lagi hukum hadis hasan. Demikian. Makanya belum buka menong dhaif yang ketiga. Cuman muno hanya diistilahkan dengan hasan li ghairi. Dhaif yang ketiga pembagian adalah hasan li ghairi, maka bisa diambil hujjah.